Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oma Titik Setiani. Pada hari ini Oma akan membacakan sebuah cerpen karya Oma di era pandemi. Dengan harapan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa saling mendukung, saling menguatkan di era ini. Amin. Aku tidak sendiri. Karya Titik Setia. Mbak Rati, tunggu. Panggilan ibu kos menahan langkahku. Luluh lantak impian untuk segera mandi, berganti baju bersih, rebahan sambil video call. Kaila, putriku semata wayang, pasti telah menahan kantuk untuk sekedar bertemu ibunya di telepon. Beribu pertanyaan muncul memenuhi otak. Ada apa ibu kos menahanku? Tidak biasanya beliau menyapa selain setiap tanggal 1 untuk mengambil uang pembayaran kos. Mohon maaf ya mbak, mbak harus mengosongkan kamar kami sekarang juga. Kami tidak ingin tertular virus yang bisa mbak bawa setiap pulang kerja. Tapi ibu, ini sudah malam, hampir jam 10. Izinkan saya menginap malam ini saja. Insya Allah besok pagi saya akan mencari kos baru. Jawabku sambil melirik jam tangan di pergelangan. Maaf, tidak bisa mbak. Saya dan suami sudah membantu mengemasi barang-barang Mbak Rati. Jadi Mbak Rati tinggal pesan ojol atau taksi untuk pergi. Kemana saya harus pergi, Bu? Hari sudah larut malam begini. Ya ndak tahu. Itu kan urusan Mbak Rati. Ini merupakan keputusan warga, Mbak. Bukan kami saja. Mbak Rati kerja di Rumah Sakit Harapan Bersama, tempat rujukan pasien positif corona. Kemungkinan besar Mbak membawa virus ke gang ini. Bu, belum lagi tuntas ucapanku, suami Bu Soleka memotong perkataanku. Sudahlah mbak, pokok pergi ya pergi, timpanya ketus. Beberapa saat kemudian, beberapa warga membuka pintu dan menyaksikan perbincangan kami. Tak seorang pun membelaku. Alih-alih membela, tatapan mereka begitu bengis, seakan melucuti aku dan melemparkan aku ke comberan. Kuedarkan pandangan sesaat. Siapa tahu Pak RT yang berpendidikan bisa menolongku. Paling tidak untuk malam ini. Kutatap pintu coklat rumah kediaman beliau. Tertutup rapat. Jarak rumah beliau tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri saat ini. Tidak lebih 3 meter. Aku yakin beliau bisa menangkap pembicaraan kami dengan jelas. Beliaulah satu-satunya harapanku. Pintu itu tetap tertutup rapat. Namun aku bisa melihat bayang beberapa orang yang mengantip di balik tirai rumahnya. Ya Allah, dosa apa yang aku pikir? Bisikku lirik. Aku melangkah gontai menuju kamarku. Bangunan yang jauh dikatakan sempurna. Ada 15 kamar melingkar membentuk huruf U. Semua pintu menghadap taman kecil, sekaligus tempat kami menyemur cucian. Tiang-tiang besi yang terkait dengan kawat besi menjala dari ujung ke ujung, seakan 2 jalur kereta api tergantung. Bila malam begini, bersih tanpa satupun baju di sana, hanya hanger berkelantungan yang sesekali menimbulkan dentingan kala tertiup angin. 3 kamar mandi di setiap ujung blok dengan hiasan juriken-juriken bernama spidol hitam di setiap samping kamar mandi. Air di sini tidak layak untuk mandi, apalagi memasak.
Kami harus membeli air dari luar untuk bilasan kala mandi. Kalau terpaksa mandi dengan air sumur yang ada, maka akan berasa lengket dan asin. Hanya 1, 2, 3 warga kos ini yang memesan air untuk mandi. Sebagian besar membelinya hanya untuk memasak. Setiap pagi, langganan air kami akan datang dengan motor gerobaknya. Mereka tahu betul pembagian kamar mandi kami dan menempatkan juriken-juriken bernama sesuai dengan tempatnya. Aku bisa membaca dari jauh. 2 juriken atas namaku tertulis besar di sana. Ratih Perawat. 1 di samping kamar mandi, 1 di depan kamarku. Kuhela nafas dalam-dalam. Gusti, saya harus kuat. Tunggu mbak. Bu Soleka terkepo menghampiriku. Dia menyemprotku cairan ke seluruh tubuhku. Baunya menyengat, berbeda jauh dari cairan disinfektan rumah sakit yang biasa kami gunakan. Untung tidak mengenai wajahku. Aku bergeming. Puas sudah beliau menyemprotku, beliau berdiri di samping pintu. Aneh, tidak seperti biasanya, tak ada seorang pun yang menyambutku. Biasanya banyak warga yang berkumpul bermain kartu, skak, sambil menyesap kopi dan aneka kudapan. Sesekali aku membawakan gorengan untuk mereka. Seperti malam ini, kuletakkan plastik gorengan di meja kecil depan pintu. Kubuka tas kecilku. Aku mencari kunci kamar. Terdengar dengan jelas bisikan-bisikan dari kamar sebelah dan sebelahnya. Di mana mereka? Tega benar mereka. Akulah satu-satunya yang tinggal di kos ini sendirian. Semua tinggal dengan keluarga mereka. Aku memilih kos ini karena dekat dengan rumah sakit tempat aku bekerja. Aku bisa sedikit membantu menjaga kesehatan warga yang tinggal di sini dengan kemampuanku. Setiap akhir pekan, aku pulang ke Sidoarjo, di mana suami dan anakku tinggal. Tahun ini, aku berharap untuk bisa mutasi ke sana, berkumpul dengan keluarga kecilku. Sudah ndak dikunci, Mbak. Masuk aja. Suara Bu Solika seakan halilintar bagiku. Ragaku lelah, namun hatiku lebih lelah dan terluka. Rasa sakit memenuhi rongga dadaku, seakan menghimpit dan teriris pedih. Namun tak setitik air mataku berlinang. Geram diperlakukan lebih kejam dari seorang pesakitan. Kubuka pintu kamarku. Kasur sudah tergulung di pojok ruangan. 2 tas besar menyambutku sesaat pintu terbuka. Izinkan saya mandi bareng sejenak, Bu, pintaku sambil menatap Bu Solika. Maaf Mbak Ratih, pompa air hari ini ngadat, jawabnya singkat. Tapi Ratih punya 2 jerigen air, Bu, cukup untuk mandi. Paling tidak untuk bersih dan mengganti baju seragam saya. Sudahlah Mbak, tidak usah ulur-ulur waktu. Segera tinggalkan kamar ini. Oh ya, uang kontrakan tidak kami kembalikan, karena sekarang sudah tanggal 5. Lanjutnya. Aku diam tak menjawab sepatah kata pun. Segera kurai kedua tas besar beroda. Ingin segera aku berlari dari tempat ini, tempat yang menolakku dengan penuh kenistaan. Sementara tak sedikit pun aku bersalah. Ingin rasanya aku menumpahkan seluruh air mata yang aku punya untuk menangis, meminta keadilan ilahi. Namun semua terkunci dengan rasa geram yang membuncah memenuhi setiap jengkal tubuhku. Tak terasa aku sudah berada di ujung gang, di pinggir jalan raya. Andai aku memakai kaca spion, aku bisa menyaksikan semua warga yang bersorak, bertepuk telah berhasil mengusirku. Kerenyahan suara mereka
semakin melukai diri ini. Aku harus kuat. Aku harus bisa dengan bantuan Allah yang Maha Kuasa. Aku cari tempat untuk duduk sambil berpikir langkah apa yang harus aku ambil. Pulang ke Sidoarjo? Tidak mungkin, karena besok aku harus jaga pagi. Tenaga medis telah dibagi-bagi sesuai dengan tugasnya. Tidak mungkin aku melepas tanggung jawab. Menghubungi suami untuk menemaniku mencari kosan baru. Lebih tidak mungkin. Bagaimana nanti dengan Kaila? Pembantu kami pembantu pocokan. Beliau akan pulang saat ayah Kaila telah datang dari kantor. Dan akan datang pagi-pagi betul sebelum dia berangkat. Lagian, belum tentu aku mendapatkan kos baru dengan baju seragam ini. Atau kembali ke rumah sakit. Di mana aku nanti tinggal? Mungkin aku bisa, tapi bagaimana dengan barang-barangku? Entahlah, dipikir nanti. Segera aku menghentikan taksi yang melintas di depanku. Namun segera berlalu begitu saja. Mungkin mereka sudah ada yang memesan. Kugapek gaweku. Cekatan aku memesan taksi online menuju ke rumah sakit. Walau dekat, tak mungkin aku berjalan melintasi jalan lintas dengan begini banyak barang. Loh, itu taksi pesananku. Mengapa dia berlalu begitu saja? Apa karena aku masih mengenakan baju seragam ya? Terheran aku menyaksikan taksi yang aku pesan berhenti sejenak, kemudian berlalu. Apalagi ini ya Rob, bisikku sambil menengadahkan wajah ke langit. Neng, mau saya antar, Neng? Suara bapak-bapak mengejutkanku. Sebuah taksi berhenti di depanku. Iya Pak, ya, jawabku tergagap. Bapak itu memarkir mobilnya dan keluar membantuku masukkan barang-barangku. Loh, malam-malam mau pindahan, Neng? Iya Pak, saya diusir dari kosan. Mereka takut saya membawa virus, jawabku sambil masuk ke jok belakang. Ini kemana, Neng? Itulah Pak. Itulah yang ratih ragu, jawabku jujur. Ke rumah sakit saja mungkin, sambungku. Maaf, jika Neng Ratih berkenan, boleh loh tinggal di rumah kami sementara, tapi agak jauh sih dari rumah sakit Harapan Bersama. Kok Bapak tahu nama saya? Juga tempat saya bekerja? Tanyaku curiga. Loh, lah tadi kan Neng sendiri sebutin nama. Masalah kerja Neng di mana? Itu ada tertulis di bawah name tag Neng. Iya Pak, maaf. Terus yang tadi, emang bener Rate boleh tinggal di rumah Bapak? Barang sebentar, sambil Rate mencari kosan baru Pak. Boleh, pasti diizinkan pula oleh istri saya. Bagaimana? Langsung pulang ke rumah saya aja nih. Aku hanya mengangguk. Bapak supir itu melihatku dari kaca spion atasnya. Aku lihat binar di matanya. Pasti beliau sedang tersenyum. Andai beliau tidak memakai masker. Nama saya Ridwan, Neng. Panggil saja Pak Ridwan. Kami mempunyai 2 anak laki-laki. Satu di Bogor, satu di Jakarta. Mereka berdua telah menjadi dokter dan mengabdi di sana. Makanya saya bilang ke Neng Ratih, ada 2 kamar kosong di rumah. Sederhana sih rumahnya, seadanya, dan jauh dari tempat Neng Ratih bekerja. Bapak kira tidak masalah? Besok Neng berangkat bekerja, bisa Bapak antar. Ya Pak, terima kasih. Pertahananku jebol. Air mata mengalir, menganak sungai. Rasa syukur berangsur-angsur.
membersihkan rasa geram yang menguasaiku. Kami mengobrol sesaat hingga aku jatuh tertidur. Sepertinya pagi ini kakak tidak fokus deh seperti biasanya, Kak Rati. Iya, Din. Kakak diusir dari kos malam. Untung ada Pak Ridwan yang memberi tumpangan tinggal di rumahnya. Tapi tidak mungkin kan untuk merepotkan selamanya meskipun beliau ikhlas. Loh, emang Kak Rati belum tahu info terkini ya? Bu Risma menyiapkan tempat singgah bagi tenaga medis yang kesulitan jarak tempuhnya terlalu jauh dari rumah sakit. Bener, Din. Beneran nih. Iya, Kak. Sana segera pergi ke Pak Rudi. Ku peluk Dina erat-erat tanpa memperdulikan social distancing lagi. Dina adik kelasku jauh. Dia perantauan dari Balikpapan. Kakak jaga jarak. Aku mencowel hidungnya yang mancung dan berlalu meninggalkannya menuju ruang Pak Rudi dengan penuh harapan. Hatiku berbunga-bunga. Untuk sahabatku, pejuang garda terdepan, mohon kiranya panjenengan berkenan menempati ruang ini beserta fasilitasnya sampai batas waktu yang dibutuhkan. Kami menyiapkan jasa laundry dan 3 kali makan. Bebas biaya. Sarapan di lobi hotel, makan siang berupa paket, disediakan sesuai kebutuhan, diantar ke tempat panjenengan bekerja atau di hotel. Kami belum bisa membalas yang setimpal segala jasa yang telah panjenengan berikan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan motivasi kepada teman-teman positif corona. Semoga apa yang panjenengan perjuangkan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menyediakan bus antar jemput menuju tempat panjenengan bekerja. Sekali lagi, terima kasih. Selamat menunaikan tugas mulia. Semoga Allah segera membebaskan kita, bangsa Indonesia, dari pandemi ini. Amin. Hormat saya, Risma. Sujud syukur aku lakukan. Air mataku berlinang tiada henti. Terima kasih ya Rob. Terima kasih kawan. Semakin tegar aku menjalani tugas panggilanku. Aku tidak sendiri. Biarlah kami bekerja dan bersamailah langkah kami dengan doa-doa kalian semua. Tetaplah tinggal di rumah. Itu sungguh telah membantu kami banyak. Bukan hotel bintang 5 seperti ini yang kami impikan. Meski bermimpi untuk tinggal di dalamnya pun tidak. Kami berharap mampu bercengkrama bersama keluarga kembali. Bermain peta umpet, bermain karambol, kartu remi, skak bersama-sama sambil menyesap kopi dan menikmati kudapan. Saling menyapa, berjabat tangan, dan berpeluk saling menguatkan. Kami rindu, sungguh kami rindu. Gitar 1 Mei 2020. Terima kasih, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.